Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fauziah Rahma Safitri dengan NIM 234101102127 dari kelas 1 KPID. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dan lokal semester 1 yang berjudul tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Yang pertama ada peta konsep materi. Ada 3 peta konsep di sini. Di sini yang pertama akan membahas tentang potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan pra-Islam. Yang kedua, Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang ketiga, Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan pra-Islam. Poin pertama ada masyarakat Banyumas masa pra-Islam dalam segi sosial politik. Nah, pembahasan mengenai Banyumas sebelum masa Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah 2 kerajaan besar di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Pajajaran. Jawa Tengah bagian timur dan mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Oleh karena itu, Banyumas sebenarnya hanya sebuah kota yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa di tanah Jawa. Namun, berdasarkan fakta, selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Terus selanjutnya, kenapa sih Banyumas itu disebut sebagai masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri? Hal ini karena Banyumas itu bisa dilihat dari karakter yang dimiliki oleh para masyarakatnya. Para masyarakat di Banyumas itu tergambarkan dengan karakter dari bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas. Terus dari segi kondisi alam, Pulau Jawa terkenal dengan tanahnya yang subur dan curah hujan yang tinggi di seluruh tanah air. Nah, dari faktor alam inilah yang memungkinkan masyarakat Jawa itu mengembangkan budidaya pertanian, lahan basah, dan secara mandiri membedakan hasil pertanian antar daerah. Nah, struktur perekonomian masyarakat Jawa itu mengalami sedikit perkembangan pada awal abad keempat, ketika kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia, seperti India dan Cina. Kemudian setelah kita mengetahui secara sosial politis dan juga sosial ekonomi ya tadi, kita lanjut ke materi tentang Islamisasi wilayah Jawa Tengah bagian barat. Di sini poin pertama ada peran Wali Songo. Jadi, menurut Ensiklopedia Islam, Wali Songo itu merupakan kelompok 9 orang ulama yang menjadi pionir dan pendukung perkembangan Islam di Pulau Jawa abad ke-15. Sebelum kedatangan orang Islam dari tanah Jawa Arab maupun Gujarat, kondisi politik di tanah Jawa itu sedang mengalami krisis yang diakibatkan oleh konflik antar agama. Karena suasana politik yang tidak stabil di wilayah Jawa, hal ini dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk memperkuat pengaruh baik politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan.
Seperti halnya pada tahun 1404, Maulana Malik Ibrahim itu berangkat ke Tanah Jawa untuk melakukan ekspedisi dan ekspansi dakwah. Hal ini bertujuan untuk melakukan dakwah Islam dengan menonjolkan sisi moralitas. Dengan sebab itu, Maulana Malik Ibrahim itu disebut sebagai titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di Tanah Jawa. Islam melalui lembaga ini berlangsung selama 6 angkatan dan mampu menghasilkan sebuah imperium besar kerajaan Islam. Songo angkatan pertama ini merupakan tim pertama yang dikirim oleh Sultan Muhammad I untuk melakukan ekspansi dakwah ke Tanah Jawa. Ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim sendiri. Kemudian beranggotakan 9 orang wali. Selanjutnya ada Wali Songo angkatan kedua. Ini dimulai pada tahun 1419. Setelah Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia, kemudian Raden Rahmat itu ditunjuk menjadi Ketua Wali Songo angkatan kedua untuk menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Raden Rahmat kemudian membangun sebuah pesantren untuk mendidik masyarakat tentang ajaran Islam. Karena pesantren inilah, Raden Rahmat kemudian populer dengan sebutan Sunan Ampel. Selanjutnya ada Wali Songo angkatan ketiga, dimulai tahun 1435. Terdapat 2 orang dari anggota Wali Songo angkatan kedua yang wafat, yaitu Maulana Malik Israil dan Maulana Muhammad Ali Al-Akbar. Formasi Dewan Wali Songo angkatan ketiga menunjukkan bahwa dakwah Islam sudah merata di hampir seluruh wilayah Jawa. Keberadaan Raden Rahmat, Ja'far Shodiq, dan Syarif Hidayatullah juga menjadi angin segar bagi misi dakwah selanjutnya. Karena usia dari ketiganya masih sangat muda. Akhirnya, tim Wali Songo angkatan ketiga ini terdiri dari beberapa yang ini bisa dibaca sendiri. Terus ada juga Wali Songo angkatan keempat. Dalam angkatan keempat ini, pemeluk agama Islam di Pulau Jawa semakin banyak. Namun, beberapa anggota wali sudah memasuki usia senja. Sehingga tahun 1462, Dewan Wali Songo mengadakan sidang yang keempat untuk melakukan konsolidasi dan memantapkan kembali formasi Dewan Wali Songo. Terus ada Wali Songo angkatan kelima. Ini dimulai tahun 1466. Dewan Wali Songo kembali melakukan sidang untuk membahas berbagai persoalan. Utamanya dalam menentukan pengganti dari Maulana Jumadil Kubro dan Maulana Al-Maghribi yang telah wafat. Dan juga menentukan pengganti dari Sunan Ampel. Kemudian telah disepakati pengganti Sunan Ampel yaitu Sunan Giri. Sunan Giri ini dianggap lebih strategis untuk mendukung proses islamisasi di wilayah ujung timur Tanah Jawa. Terus Wali Songo angkatan ke-6. Wali Songo angkatan ke-6 dimulai tahun 1478. Raden Fatah itu dilantik pada saat ini menjadi Sultan Demak Bintara setelah wafatnya Sunan Gunung Jati. Sehingga formasi harus diubah kembali. Terus Dewan Wali Songo menunjuk anggota baru yaitu Raden Umar Said atau putra Sunan Kalijaga sebagai pengganti Raden Fatah dan Sunan Tembayat. Yang menarik dalam formasi ini adalah nama Fathullah Khan diganti dengan nama ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Poin yang kedua dalam bab 2 ini salah satunya adalah Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Jadi sejarah gelar Pangeranan Senopati
Mangkubumi di Kerajaan Pasirur erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Banyak belanak di Kerajaan Pasirur yang masuk Islam dan bersedia membantu menyebarkan Islam. Pangeran Senopati Mangkubumi merupakan pemberian Sultan Demak kepada Raden Belanak dalam sejarah Islam di wilayah Pulau Jawa. Demak dikenal sebagai pusat aktivitas para wali dalam penyebaran Islam. Jadi ada sebuah cerita, konon sang adipati ini bermimpi menyebarkan agama baru, menggantikan ajaran Buddha yang selama ini diyakini masyarakat. Nah, penyebaran agama baru ini begitu pesat, sehingga dalam waktu singkat masyarakat mulai menyebut Tuhan bukan Dewa Batara, melainkan Allah, Adam, dan Rasulullah. Kemudian Mahdum Wali menetap di Pasiluhur untuk menyebarkan ajaran Islam. Guna memudahkan pelaksanaan dakwah, Pangeran Mahdum Wali meminta izin kepada Pangeran Banyak Belanak untuk membangun padepokan yang berfungsi sebagai tempat peribadahan dan pusat keagamaan. Sehingga berkat adanya padepokan ini, fasilitas lain yang diberikan oleh Adipati Banyak Belanak, dakwah Pangeran Mahdum Wali menjadi berkembang sangat pesat. Poin ketiga ada Islamisasi periode akhir. Dalam hal ini, sudah mulai sifat terbukanya kebudayaan menyebabkan terjadinya integrasi nilai-nilai budaya Jawa yang dalam Islam. Terus masa ini juga masyarakat Wali Songo memiliki sikap toleran sehingga mewariskan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa yang sudah memiliki keyakinan pra-Islam yang kuat. Para wali mempertahankan adat istiadat Jawa, namun memberinya satu warna Islami seperti upacara sesajen yang diganti dengan selamatan. Selanjutnya dalam Islamisasi periode akhir ini ada peran ulama. Nah, di sini peran ulama di Banyumas itu fokus pada Sokaraja. Jadi Sokaraja ini merupakan tempat tinggal beberapa ulama generasi pertama di Banyumas. Di Sokaraja ini juga melahirkan kiai politisi, ahli fikih, dan juga khususnya tarekot. Tarekot ini menjadi instrumen Islamisasi yang efektif karena dapat mempertimbangkan tradisi agama lokal. Nah, ulama itu mempengaruhi berbagai aspek seperti tarekot dan ekonomi batik. Dalam hal ini, dorongan gerakan tarekot di Sokaraja tidak terlepas dari berkembangnya pengusaha batik pribumi. Jadi saat itu Sokaraja itu ada tren yang menarik karena adanya guru tarekat yang biasanya merupakan pengusaha batik yang sukses. Selanjutnya ada Islamisasi dan rasionalisasi status. Menurut pandangan Gartz terhadap Islam di Jawa didasarkan pada asumsi bahwa hanya reformasi agama yang mampu mengembangkan sikap rasionalitas instrumental bagi berfungsinya institusi pasar dan birokrasi. Jadi dalam hal ini itu ada kelompok status dan juga kelompok berorientasi pasar. Dalam kerangka ini, kelompok yang berorientasi pasar dipandang lebih rasional dibandingkan kelompok status dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan, sehingga menyebabkan tesis Gartz mempunyai kelemahan mendasar dalam menjelaskan hubungan agama dengan perilaku sosial masyarakatnya. Kemudian setelah peran ulama, terdapat pendekatan ulama dalam Islamisasi periode terakhir. Itu gerakan pembaharuan adalah kelompok terorganisir yang misinya meningkatkan pemahaman, keyakinan, dan juga agama untuk masa depan yang lebih baik. Gerakan pembaharuan di Indonesia ini terkenal dengan dua gerakan, yaitu NU dan juga Muhammadiyah.
Terus begitu juga di wilayah Jawa Tengah bagian barat, yang keduanya itu mempunyai visi misi cara pandang dan tujuan yang berbeda, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan juga syariatnya. Terus selanjutnya ada Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Ada kebangkitan Islam Puritan. Puritanisme menurut Karen Armstrong yaitu agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat mematuhi aturan berdasarkan interpretasi literal murni yang berasal dari kitab suci dan tradisi Islam awal. Puritan ini bertujuan untuk mendorong umat Islam menjadi lebih kembali ke identitas Islam yang sebenarnya melalui pemulihan hukum syariah. Puritan Islam itu orang-orang yang menjauhkan diri dari tradisi-tradisi yang bercampur antara lain tahayul, bid'ah, hufarat, seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, taidun, wayangan, golek dina, sesaji, ngalap berkah, cari dukun, dan sebagainya. Karena mereka beranggapan bahwa selamatan dan sejenisnya itu memuat nilai Islam, tetap tidak bisa dibenarkan dengan membahayakan tauhid. Kaum Puritan ini mengatakan bahwa hukum Tuhan yang bersifat absolut tidak dapat dinegosiasikan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh kaum Puritan dibenarkan dan bersifat mutlak. Di Banyumas ini, berdasarkan pengamatan peneliti, ada 2 organisasi Islam Puritan yang telah berkembang, seperti halnya Dewan Tafsir Al-Quran atau MTA dan juga Al-Irsyad. Yang selanjutnya ada tren Islam moderat. Yang dimaksud dengan Islam moderat ini berarti Islam yang menunjukkan tidak radikal dalam pendekatannya. Nah, gambaran ini bisa terlihat dengan adanya format NU dan juga Muhammadiyah di Indonesia. Nah, Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah tidak sebanyak NU. Muhammadiyah itu lebih pesat perkembangannya daripada NU di wilayah Banyumas. Selanjutnya ada tren Islam liberal. Umat Islam liberal ini malah justru bersembunyi di balik gagasan mengkaji ulama agama, menafsirkan ulang ayat Al-Quran, dan mengevaluasi kembali syariat dan jurisprudensi. Mereka menolak segala penafsiran agama yang mereka anggap ketinggalan zaman dan kuno. Tipologi pemikiran Islam di Indonesia berdasarkan pada keyakinan yang menjadi ciri adanya berbagai varian pemikiran Islam liberal di Indonesia. Ini karena pemikiran Islam liberal merupakan hal yang lumrah di Indonesia, namun kenyataannya demikian. Alhamdulillah untuk materi kali ini telah selesai. Lanjut kita kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan panjang banget. Dari kesimpulan materi tersebut dapat dipahami bahwa proses masuknya Islam dan budaya Islam ke Nusantara itu masih dibahas oleh para ahli. Nah, dari pendapat para ahli tersebut itu memerlukan pembuktian lebih lanjut. Para ahli sejarah itu berpendapat bahwa perpindahan agama secara besar-besaran penduduk Indonesia yang disebabkan umat Islam itu telah mempunyai kekuatan politik yang besar pada saat itu. Terus perkembangan Islam di Pulau Jawa secara umum tidak lain berawal dari sebuah kerajaan di daerah Demak atau disebut dengan Kerajaan Demak, di mana masa kepemimpinannya Kerajaan Demak berkembang dengan cepat. Karena pengaruh dari Wali Songo, Kerajaan Demak kembali mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Pangeran Trenggono. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, materi tentang sejarah Islamisasi di Banyumas yang telah saya sampaikan ini telah selesai ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mempresentasikan materi ini, mohon harap dimaklumi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.